Kembali lagi di Pots Candu. Nyando banget. Wah, aku hari ini senang banget dan aku bersemangat banget. Iya, karena kita akhirnya kembali lagi di studio tercinta. Betul. Tidak perlu kedingin-dinginan lagi. Nggak usah outdoor ya. Outdoor ya. Ya ampun, capek ya kadang. Iya, Tapi karena seru sih. pakai masker terus jalan tuh tahu nggak ngap tahu Iya. kayak gitu. Cuman ya kita kan harus mematuhi protokol Protokol kesehatan kesehatan. yang ada. Nih Gen, ada berita heboh apa sih Gen? Ya, berita viral tuh ini nih yang Apa? lagi kemarin rame banget di Twitter, ada janda hamil. Ada artikelnya kalau lo nggak percaya. Waduh. Tuh, heboh. Seorang janda di Cianjur ngaku hamil. Waduh, ini daerah aku Gen. Oh iya. Terus gimana nih solusinya Gen? Ya, kok tuh tanya solusi? Kenapa nanya solusi ke gua? Iya kan. Kan bukan gua yang hamilin, kenapa nanya ke gua Oh solusinya? kan lo yang hamil yang kirain. Mending gini, kita tanya aja langsung sama ahlinya. Nah, mengenai itu nih. pakar-pakar begitu ya. Hari ini aku semangat gara-gara itu. Oh iya, Ada ahlinya ada soalnya. ahlinya. Iya. Langsung aja, ini dia Dr. Boyke. Halo, dokter. Rigen. Halo. Kemudian Dinar, Iya. apa kabar? Baik dok. Halo. Heboh baik, banget kalian nih berdua nih. Heboh dok, apalagi kalau ada dokter kita mah pengen loncat-loncat terus. Lu doang kayaknya mah pengen loncat-loncat. Iya, soalnya aku banyak pertanyaan. Coba. Pertanyaannya sebenarnya udah banyak tapi nanti. Kalau dia mah banyak pertanyaannya, Dok. Oh, Iya, iya. emang. Iya, nanyanya itu wah ini angan-angan aku. gitu. Wajahnya aja udah menggambarkan. Iya. Ingin nanya ya kan? Iya. Emang dari kemarin bahkan dia yang request Dokter Boyke dong, Dokter. Pengen konsultasi tapi dibayarin tema gitu. Dok, tadi tuh kan ada tuh berita artikel yang bilang katanya ada orang hamil gara-gara angin, Dok. Gimana menurut dokter? Kalau dulu sih kalau ada orang zamannya dokter nih, Iya. roknya tersingkap kena angin, dibilang oh tuh angin laki itu pasti tuh katanya. Oh, Ngebukain iya. roknya Gitu. perempuan. Tapi kita mesti ingat bahwa itu nggak mungkin sama sekali. Karena untuk hamil itu mesti ada sperma yang masuk membuahi sel telur. Oh. Jadi kalau dia misalnya nggak ngerasa hamil dan sebagainya, itu yang di dunia kedokteran disebut dengan hamil yang samar atau cryptic pregnancy. Apa itu? Jadi hamil yang orang itu nggak tahu bahwa dia itu hamil. Dia mungkin saja dia tetap mens kok tiap bulan. Oh, mungkin aja pada orang-orang yang mensnya nggak teratur, hamil pun bisa tetap mens. Oh Dia iya. bahkan kalau yang letak ari-arinya di bawah itu pun bisa tetap mens tapi ternyata hamil. Kedua dia nggak ngerasa mungkin karena badannya gemuk juga bisa ya sehingga tertutup oleh lemak-lemak perut. Itu pernah terjadi juga ketika ada satu ujian seorang wanita SMP melahirkan di kamar mandi. Disangkanya mau buang air besar, ternyata dia melahirkan dan dia sama sekali nggak mengerti itu yang namanya kehamilan samar. Nih aku juga mulai gendut tapi mens terus gimana? Emang lu nya banyak makan. Iya. Lagi nggak mungkin lah angin bisa membuahi itu apa? Dikatakanlah yang sering orang bilang itu jin. Nah itu Ya itu jin gimana itu dok? kan selalu dikatakan oh mungkin yang menghamili jin-jin itu pasti di alamnya ya kawin jin laki sama jin perempuan. Nggak mungkin jin ngawinin manusia tuh nggak mungkin gitu loh Iya seperti karena ini. beda alam ya kayak mungkin kalau yang mempercayai adanya jin Iya, gitu itu yang ya. sekarang sering diomongin oleh masyarakat kali yang hamilin tuh makhluk halus dan sebagainya. Itu nggak Iya. mungkin terjadi. Tapi Dok, kalau misalkan yang angin itu anginnya bawa sperma gimana, Dok? Misalnya ada masturbasi terus ke bawah angin, sut Denger masuk. ya. Iya. Nanti ini kan kita orang awam kan? Dengar. Itu sama itu teori yang dibilangin. Kalau air yang bawa sperma gimana kalau berenang bisa bikin hamil? Oh iya itu Nah, itu. iya itu. Jauh, itu juga nggak bisa karena sperma langsung kena air, apalagi mengandung kaporit mati. Jadi orang berenang nggak mungkin hamil. Demikian juga kena Kalau angin, angin. spermanya di bawah angin nggak mungkin juga. Sperma langsung kena angin kering dia mati. Oh, berarti kalau mau pembuahan tuh langsung cerot di dalam. Ya iya. Iya lah, harus di dalam ya. Harus di dalam karena di dalam. di dalam misfi itu ada cairan ya yang namanya cairan lubrikasi yang memang nyaman buat sperma. Oh. Gitu. Tapi misalkan dok spermanya itu itu di luar tapi sama kita dimasuk-masukin gitu. Ngeluarinnya di luar, dimasuk-masukin. Tapi dicolek gitu masuk. Dicolek masuk gitu. dimasukin, Dok. Masih ada. Lo pikir nyolek Dinar emang nyolek sambel apa? Tahu lu.
Nggak bisa dok ya itu ya? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Udah mati Kalaupun juga. mau hamil, ya hamil bayi tabung. Nah, itu bukan dicolek. Oh. Itu pembuahannya dilakukan di cawan Petri, di satu alat kimia ya, cawan begitu, ditemukan telur, temukan sperma, kemudian dia sudah ketemu, sudah jadi mudigah ya, kemudian diambil, ditaruh di rahim gitu. Di Itu namanya rahim bayi cewek? tabung. Iya, di rahim Jadi cewek. rahim cewek lah, bener lah gitu. Ya, Itu nggak mungkin. spermanya dari mana dok? Dari cowok? Spermanya Ya, dari dari cowok. suaminya. Oh digituin suaminya. Ya begitu ya, begitu Iya, ya. dikeluarin Heeh. atau diambil. Kalau Oh. kalau sperma suaminya bagus sih disuruh dia onani, dikeluarkan, ditampung. Tapi kalau dia itu misalnya spermanya cuma sedikit, bisa diambil langsung oleh alat, disuntik gitu, diambil spermanya yang bagus gitu. Oh, ada juga yang gitu. disuntik gitu. Emang ada sperma yang jelek dok? Ih, ada lah. Ada yang encer ya dok ya? Encer emang Bukan ya? ah. Iya, iya. Kamu pernah encer ya? Yang kamu encer? Iya kalau Emang- lagi doyan. sperma tuh bukan oli, udah encer, udah Oh, nggak iya. bisa lagi, bukan. Apa dok yang jelek tuh gimana dok, sperma yang jelek? Jadi sperma itu Heeh. kalau diperiksa di laboratorium itu ada sperma dari kuantitas jumlah, dari kualitas gerakan, nih ya. Kemudian ada juga dari bentuk sperma kalau diperbesar, ada yang ekornya harus ada kepala, ekor, sama badan. Nah, sperma yang jelek itu yang katakanlah kalau kita katakan ekor yang nggak ada, berarti dia yang teratozoospermia. Kalau dia gerakannya pelan-pelan banget, melihat telur lama, itu namanya oligozoospermia. Oh. Gitu loh. Itu emang nama kedokterannya, Iya, itu namanya seperti itu. Jadi kalau oligo ya, kemudian kita juga kalau jumlahnya sedikit itu oligozoospermia. Ada juga yang zigzag dok, waktu itu saya pernah tuh katanya. Enggak Iya. bener ada yang yang berenangnya zigzag ya dok ya. Itu juga jelek Kalau tuh. yang zigzag, yang dia pelan-pelan, Heeh. ya, gerakannya pelan, lihat sperma diem aja, dia bukannya kan harus ada yang cek langsung kan ya, Iya. telur tuh kayak ngelihat makanan langsung disantok gitu ya. Nah itu namanya astenozoospermia, lelet asteno. Oh. Kalau oligo sedikit. Kalau terato bentuknya jelek. Nah itu kalau orang bilang sperma encer itu biasanya dikaitkan dengan azospermia. Oh, Jadi azo. kayak akuarium nggak ada ikannya. Oh. Jadi kayak cairan aja tapi nggak ada spermanya. Banyak itu yang kayak gitu. Nah, Itu warnanya gimana? Warna Ya, yang warnanya putih. warnanya tetap putih. Tetap putih. Baunya juga tetap sama. Baik clean ya? Cuman ketika enggak lah, enggak bau baik clean Kaporit lah. kayak bau kaporit punya dok dia, ya. punya dia kali dok. Jadi kalau dilihat di mikroskop memang nggak ada isinya. Oh kirain yang cairan putih doang. Itu cairan Bukan. putih doang, itu cairan prostat. No, prostat. Ya, jadi nggak ada campuran. Misalnya orang yang sudah di vasektomi, diikat saluran spermanya Oh, karena si cowok nggak pengen menghamili istrinya lagi. Namanya KB buat cowok vasektomi, itu diikat. Jadi si cairan itu tidak mengandung lagi sperma. Oh, terus Maka dia spermanya tidak kemana? bisa menghamili. Apa? Ya spermanya lama-lama kalau dia mau keluar lama-lama diserap oleh tubuh. Serap jadi jadi. Oh kalau nggak keluar ya dok ya itu. Nggak ya? keluar. Oh jadi diserap jadi gendut? Enggak. Bukan lah maksudnya. Enggak, itu jadi gendut. diserap oleh tubuh itu, oleh di cairannya itu di situ lama-lama mati. Kan dia nggak keluar-keluar, lama-lama Iya. diserap sendiri. Sedot sendiri gitu. Kamu bukan- nggak vasektomi kan? Kagak belum gua. Oh belum. Ini dok, mengenai yang tadi nih dok, mengenai kembali lagi yang masalah hamil apa samar itu dok. Tapi di Indonesia tuh emang fenomenanya udah banyak dok. Sedikit ya, harus tahu itu sedikit, dan biasanya ada gangguan psikologi orang-orang yang mengaku hamil samar. Jadi gini ya, beberapa orang malu kalau ternyata dia itu hamil, terus nanti disangka nggak ada suaminya. Oh hamil duluan gitu ya sebelum nikah. Oh. Jadi dia ngakunya bahwa ada jin dan sebagainya agar supaya masyarakat tidak menghujat dia. Itu Oh, bisa iya. juga. Iya. Ya. Yang kedua, mungkin saja mungkin orang ini sudah bercerai ya, tapi mungkin saja pada kehamilan di awal-awal dia nggak kelihatan. Gitu hamilnya. Lama-lama juga karena dia gemuk nggak kelihatan juga. Bisa juga terjadi seperti itu. Nah, yang sering di Indonesia juga adalah kehamilan yang disebut dengan kehamilan palsu. False Wah, pregnancy. apa itu? Oh. Kehamilan palsu itu orang merasa dirinya hamil, udah cerita ke orang-orang bahwa suami, pas diperiksa sama dokter nggak ada.
Waduh, nih dok, kayaknya ada yang ngambil makhluk halus, ada yang jahatin saya, ada yang nyantet mungkin, jadi dipakai tumbal lah, segala itu bohong. Oh, Ya, jadi berarti itu juga kenapa? itu banyak. Dokter pernah dapat marah-marah pasiennya ketika dia datang periksa ke dokter, dia bilang udah 6 bulan. Ketika saya USG nggak ada. Oh. Tapi suaminya sampai bilang saya ngelihat sendiri kodok dia udah nggak mens. Ya nggak mens bisa aja karena stres. Dia kembung kodok, muntah-muntah bisa aja karena sakit mah. Iya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu macam-macam kehamilan itu ada hamil di luar kandungan. Itu juga Hah, ada. hamil di luar kandungan? Artinya hamil tapi tidak di rahim, tetapi di saluran telur yang pecah perdarahan. Saya kira di luar perut. Nah, terus itu gimana, Dok, kalau yang di luar Langsung perut? dioperasi, ternyata rahimnya ada juga ininya dan biasanya si pasien mengalami gangguan sakit perut. Nah, itu cukup banyak. Oh, terus itu dikeluarin atau Dikeluarin dengan operasi. tapi si bayinya hidup. Bayinya Hidup, selamat. ada yang hidup. Dan itu dilaporkan di beberapa negara juga cukup banyak. Ya, namanya kehamilan abdominal, kehamilan di perut. Nah, makanya lu jangan main yang aneh-aneh, nanti spermanya belok kanan belok kiri. Apaan spermanya? Belok kanan memang lampu Tapi sen. kalau ya. misalkan- sperma punya lampu sen ya gitu ya, belok kanan, Dok. kiri. Tapi nih dok, yang Iya. mempengaruhi wanita bisa ngalamin hamil-hamil kayak gitu tuh kenapa dok? Jadi kalau yang hamil abdominal, hamil di luar kandungan itu disebabkan oleh karena infeksi paling sering. Ya. Atau kelainan pada tuba, pada saluran telurnya. Yang kehamilan tadi, yang dikatakan kehamilan palsu itu biasanya orang yang sangat ingin hamil udah 5 tahun nggak hamil udah segala macam usaha minum obat macam-macam nggak hamil juga itu biasanya kehamilan palsu. Ya, yang jadi artinya ngehalu gitu. pura-pura halusinasi udah beli bahkan ke suaminya minta dibeliin pakaian-pakaian bayi, udah kemana-mana pakai baju hamil ke tetangga-tetangganya itu udah halu, itu udah kelainan jiwa juga, gangguan psikologis juga. Oh, ada yang kayak gitu ya, Iya, Dok? kehamilan samar ya itu juga sama. Dia ketakutan untuk memberitahu orang-orang atau memang dia nggak ngerti bahwa ada suatu proses kehamilan, ya seperti itu. Makanya ketika tahu tuh yang anak SMP pun pas lagi di Ujian. kamar mandi lagi ujian, Oh iya, aku lihat dia beritanya. Melahirkan. pengen buang air besar izin, ya lagi testing ternyata Keluar bayi. keluarnya bayi. Ya bisa segampang itu ya? Ya, itu hamil yang itu. Iya. Kemudian ada lagi hamil anggur. Itu bukan hamil Oh bayi. iya, hamil anggur aku tahu. Tapi Hamil anggur. bentuk-bentuk sebenarnya bukan anggur ya, bukan seperti hanya Iya, iya. bentuk kehamilannya tuh gelembung-gelembung Iya. yang disebut dengan kehamilan melahidatidosa. Melahidatidosa itu karena pembuahannya tidak sempurna, dia tidak menjadi anak tetapi menjadi gelembung-gelembung. Nah, itu bisa kalau nggak diobatin menjadi kanker nantinya. Iya, harus Oh, dikeluarin berarti itu harus dok ya. dikeluarin. Harus disedot dikeluarkan. Sedot, iya itu. Berarti gitu. Gitu. Berarti berita viral kehamilan kayak gini bisa disangkutkan dengan gangguan psikologis. Bisa, ya. Oh, gitu. Jadi di dalam satu kehamilan kita nih harus ngelihat pasien ini the holistic. Ya, dia harus kita lihat bagaimana kondisi fisiknya, ada penyakit, ada tidak teratur mensnya, ataukah dia itu juga ada sakit mah sebelumnya. Yang kedua, ada psikologinya gimana? Mungkin dia ketakutan kalau dia mengaku hamil, atau dia kepengen banget hamil, atau dia itu Aku pengen banget hamil. ada yang pura-pura karena dia masih kontrak dengan satu tempat, dia nggak boleh hamil dulu, jadi dia menyembunyikan, bisa juga. Jadi selalu ada kaitan dengan hal-hal yang psikologi. Ya, jadi ketika kita melihat satu pasien itu ya harus melihat secara itu kedua-duanya. Dan orang hamil juga kadang psikologisnya juga kadang suka ini juga ya dok ya. Saya waktu istri Iya. saya hamil, wah diomel-omelin mulu Ya. kayaknya tiap hari tuh. Jadi itu biasanya berarti kamu kurang ini perhatian sama istri kamu tuh. Oh, Gen. Kalau seseorang ya laki-laki itu diomel-omelin karena dia tuh ngerasa lo ini yang hamil, si cowoknya kadang-kadang masih main kartu sama teman-temannya, masih begadang sama teman-temannya, sementara si istrinya owe-owe muntah-muntah. Nah, jadi dia dendamnya caranya adalah dengan memarah-marahi atau Ngomel. tiba-tiba dia naik ke meja. Lo kalau masih begitu juga gua loncat lo biar gugur. Nah, kan ketakutan si suaminya. Ada yang nggak begitu? Enggak. Oh, enggak, Bukan enggak. main kartu juga saya. Iya, Ke- iya. Contoh, kosan, tapi itu kosan. contoh. Mungkin syuting atau apa tapi dia Iya. merasa dirinya nggak diperhatiin. Enggak, dia Kebanyakan main ke syuting. kosan. Main ke kosan siapa lu? Kagak ada. Kosan yang cabe-cabean. Enggak ada, gua cabe-cabean bohong. Itu lebih gila lagi tuh. Enggak ada, saya bohong. Nah, nih, Pak Dokter, lanjut masalah hamil. Kalau misalkan lagi hamil nih, begituan kan boleh ya? Boleh. Cuman dilihat juga kalau hamil pertama biasanya dokter
nganjurin jangan hamil-hamil muda karena kan kita belum tahu kandungannya kuat apa enggak. Tunggu ya, sabar 4 bulan. Terus nanti pakai apa dong, Dok? Ya udahlah, istrinya atau pakai tangan istrinya kan bisa. Diapain, Dok? Ya, oi, Itu pada pakai kagak ngerti pura-pura lagi loh. Diapain, Dok? Diapain? Halo. Pakai tangan apa pakai mulut? Pakai tangan ya. Emang Diapain, Dok? Iya, elah. pakai tangan dicincang, kali dibikin sosis kali. Nih, digini-gini doang nih. Nang nung gitu sampai keluar. Kan aku masih perawan. Nah, berarti boleh, Dok ya? Boleh. Oh. Ya, nanti kehamilannya tunggu sampai kehamilan 4 bulan atau 4 bulan setengah. Kita kan ari-ari sudah terbentuk nih, kan sudah kuat tuh si bayi. Si janin di dalam kandungan baru boleh melakukan hubungan seksual. Enggak kesundul-sundul, Dok, dari Enggak lah. Itu mitos, dia bilang kalau kurang kalau terlalu sering ditengokin ntar bayinya botak karena kesundul tuh bohong. Mitos ya. Itu mitos. Ya itu banyak sekali. Kenapa suaminya nggak melakukan hubungan? Saya takut, Dok. Katanya dibilangin kalau saya hubungan seks sama istri saya ntar bayi saya lahirnya botak. Itu bohong. Berarti itu nggak Itu benar. bohong. Jadi lakukan saja hubungan seks sepanjang si istrinya juga mau. Karena si istri pada saat hamil itu juga dia merasa dirinya kalau si suami meminta tuh meskipun dia udah gemuk, udah buncit, dia seneng karena dia juga merasa sebagai wanita sempurna kan. Dia bisa hamil, dia bisa memuaskan istri. Jadi lakukanlah aja hubungan seks. Cuman posisinya, saya selalu ngingetin posisinya. Posisinya Jangan gimana? ya wanita yang di bawah, pria yang di atas tuh kena langsung ke rahim. Oh, itu nggak Posisinya boleh. saya selalu ngomong posisinya minak jinggo. Minat jinggo Iya. gimana, Dok? Miring enak nungging monggo. Iya, itu posisinya kita Minat lakukan. jinggo, Miring enak. Nungging monggo. Monggo. Iya. Terus kalau ceweknya di atas? Kalau ceweknya di atas itu boleh aja. Heeh. Cuman kadang-kadang karena udah berat, kadang-kadang si ininya juga si Cowoknya. lakinya kasihan, keberatan gitu loh. Nggak apa-apa sih, Oh, Dok. Tapi kalau misalnya dia hanya naiknya sekian kilo dia masih sanggup, silahkan aja di atas masih aman. Jadi posisi tadi miring, posisi nungging, posisi wanita di atas, ya itu sama, nggak jadi masalah. Posisi di atas sih, Dok. Yang miring sama yang itu nggak nyampe saya. Kenapa kayaknya nyampe ke penekan? Masa dokter pakai nggak pura-pura nggak tahu? Emang udah konsul ya? Apa? Dok, punya aku pendek, Dok, gitu. Ya kagak, masa tahu lah dokter. Karena dua-duanya gendut. Kalau gendut kan Iya, susah betul. Karena kan salah sama perut. Berarti kalau hamil nggak boleh tuh main-main yang hardcore gitu. Gimana? Hardcore tuh apa? Gue pengen tahu deh. Iya, hardcore yang coba lu. yang gimana? yang mainnya itu yang kayak di film-film yang keras itu, yang diikat-ikat gitu. Ih, ngapain orang hamil ngikat-ngikat kayak begitu? Juga ada. Kasihan. Ingat Siapa loh, tahu? Dinar, itu ada hubungan psikologi antara si ibu sama si bayi. Nah. Kalau kamu hubungan hardcore diikat-ikat gitu si bayinya ketakutan, nanti anaknya lahir itu juga jadi penakut atau anaknya juga lahir jadi stres. Oh iya, bisa Jadi ngaruh. saya selalu nanya kalau mau hamil nih ke pasien, kamu mesti banyak misalnya mau hubungan seks doa. Mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang baik, anak yang cakep, anak yang soleh, soleha. Misalnya seperti itu, bukan yang hardcore diikat-ikat atau dicambuk-cambuk. Nanti anaknya jadinya jadi apa tuh? Nonton film begituan ya. Oh gitu ya, Dok. Itu masukan buat aku. Iya, ntar lu kan mau nikah nih, bentar lagi. Ya awas kan. ya, tahu-taunya diikat-ikat. Kalau bapaknya yang diikat nggak apa-apa ya. Nggak Kan boleh anaknya jadi juga. pemberani ntar. Kalau kayak gitu. Nih, Dok, tapi Dok, kenapa hubungan seks yang belum nikah lebih sering kejadian hamil daripada yang udah nikah, Dok? Itu sebenarnya enggak. Oh, Ya, enggak. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan bahwa wanita itu dalam 1 tahun itu 80% harus hamil dengan hubungan seks yang teratur. 20% nggak hamil. 20% nggak hamil dalam 1 tahun diobati sama dokter, itu 12,5% bisa berhasil, 7,5% nggak bisa. Biasanya mereka lari ke bayi tabung. Gitu. Nah, ada juga yang harus diperhatikan. Kenapa sih? Karena mereka yang melakukan hubungan seks tanpa pengaman, tanpa menggunakan kondom, ya, dan belum menikah. Kenapa lebih sering hamil? Karena mereka melakukannya di masa-masa subur. Si perempuan ketika masa subur juga kepengen.
Gatel, Istilahnya apa? Vaginanya gatel. Iya. Vagina kepengen. Nah, vagina lu Itu yang udah keringat. menunjukkan ya, udah keluar lendir, baru baru si cowoknya gini ya, yang gini aja udah langsung ter. Oh, iya tuh dok. Nah itu Iya. kan karena dia melakukan hubungan seksnya di masa subur, itulah maka terjadi kehamilan. Tunggu. Oh. Masa subur tuh sampai umur berapa dok? Dari hari ke-11 sampai hari ke-17 dihitung dari haid yang pertama. Dan dari umur berapa? Dari umur dia mens 13 tahun sampai dengan umur dia menopause 48 tahun. Oh, 49. masa Berarti lu subur. masa subur nih. Oh. Jangan Tergantung. Iya. Ya tergantung cowoknya. Kalau cowoknya sperma yang bener-bener wah jumlahnya ratusan juta, yang lihat telur aja langsung nyaplok ya hamil. Tapi kalau spermanya tolong sperma orang yang ngerokok, yang suka minum, yang kena narkoba, Aduh. yang terlalu gemuk juga, terlalu Keler. gemuk obesitas, ataupun yang sering begadang biasanya spermanya Oh, kualitasnya juga letoy, nggak sebagus sperma yang Fit. sehat yang Sehat. Kayak saya semua barusan ya. Tapi kalau alkohol itu mempengaruhi nggak sih kalau cewek nih konsumsi alkohol itu mempengaruhi buat masa subur nggak sih dok? Masa subur bisa dipengaruhi, tapi yang jelas baiknya. Hmm. Itu yang di dunia kedokteran dikatakan sebagai intrauterine growth retardation. Wah, apa itu? Yang hamilnya itu kecil daripada usia kehamilannya. Yang karena perokok, karena itu, dan akibatnya apa? IQ-nya biasanya seringkali kurang, seringkali tidak sepinter anak-anak yang lahirnya normal. Berat badannya kurang, IQ-nya juga kurang, kadang-kadang tubuhnya pendek. Itu yang juga sering dikatakan sebagai yang sekarang kerdil-kerdil itu, ya stunting itu. Makanya saya selalu kalau pasiennya saya biasa ngerokok dok, oke, tapi kehamilan ini tolong berhenti ngerokok. Itu wajib banget ya, dok. Terserah deh kamu kalau setelah hamil. Syukur kamu udah setelah hamil kamu sadar. Iya. Karena itu juga mempengaruhi ASI yang dihisap. Oh, ada ada rasa samsu. Iya. Terus saya bilang kalau mau minum nanti deh setelah bayinya lahir. Gitu. Jangan minum-minum juga ke bayinya juga menjadi kecil. Mempengaruhi kesuburan? Iya, jelas. Orang-orang merokok, orang-orang minum minuman keras, itu biasanya telurnya tidak dihasilkan dengan baik. Oh, gitu Gen. Gitu Gen, lu tuh ntar kalau udah nikah nggak jangan minum minuman ya dok ya. Tuh kalau lagi hamil. Sekarang pokoknya kalau kamu benar-benar mau hamil dan anaknya kualitas yang bagus untuk generasi bangsa ke depan, hiduplah pola hidup yang sehat. Pola makan, banyak makan protein, vitamin-vitamin. Kemudian pola tidur yang cukup 6 sampai 8 jam per hari. Kemudian pola olahraga 30 menit setiap hari olahraga Setiap hari ringan. 30 menit. Supaya kalau orang-orang olahraga itu apa? Endorfinnya dikeluarkan. Kalau endorfinnya dikeluarkan apa? Telurnya juga karena rileks dia keluar. Dan yang keempat, jangan stres. Orang yang kebanyakan juga kasus susah hamil itu karena terlalu kepengen. Tiap bulan, aduh hamil enggak? Ayo, lo mesti hubungan ya. Gue lagi subur nih. Ayo, ini tengok gue lagi subur. Nggak bisa. Justru kalau lagi kayak begitu, mesti relax. Mesti ya Tuhan, saya lagi masa subur, mudah-mudahan Engkau kasih. Begitu. Dengan tidak stres, dengan gitu hamil. Nah masalahnya tuh aku tuh dok pengen hamil tapi belum nikah. Iya, nggak bener lah. Dok, ada pertanyaan dari netizen. nih. Ada nih dok, dari Iqbal TSY. Nih aku sebutin namanya. Kalau coli bisa bikin jerawatan nggak? Dalam kurung pertanyaan kawan gua bukan gua. Kata Iqbal TSY, Bang. Iqbal TSY. Jadi sebenarnya bukan jerawat dulu yang keluar karena coli, tetapi gara-gara jerawat itu menunjukkan nafsunya gede. Nah, dan dia karena tidak keluarkan hormonnya lagi naik, nggak dikeluarkan, makanya dia coli. Nah, jadi duluan jerawat baru coli. Bukan colinya dulu mengakibatkan jerawat. Oh gitu, justru sebenarnya. Jadi orang-orang yang jerawat nih, yang belum kawin ya, dia udah kepengen banget nih. Makanya kadang-kadang sampai ada kelainan. Kelainannya Angsa aja diembat. Angsa aja diembat itu makanya jadi. kayak Regen dulu. Berarti kalau orang jerawatan tuh nafsunya iya, tinggi. salah satu pada mereka-mereka yang masih muda ya, yang artinya 17, 18 dan masih terus jerawat itu nafsunya biasanya besar. Seks itu buat kehidupan kita itu ini banget ya.
Apa? Berpengaruh. Berpengaruh banget, Iya. Sangat berpengaruh. sangat Ya, berpengaruh. jadi jangan menganggap seks itu harus kamu anggap sebagai seperti makan dan minum. Ya, jangan diberhentiin meskipun kamu menopause dan sebagainya. Dan seks itu satu-satunya kebahagiaan di mana dia mengeluarkan satu hormon ya ketika kamu habis melakukan hubungan seks namanya hormon endorfin. Di mana kekuatannya 100 kali morfin tapi membuat kita bahagia. Dan seorang laki-laki ejakulasi habis coli misalnya dia 3 hari menikmatinya. Kadang-kadang dia gitu. coli lagi tuh 3 harinya. Tapi kalau kegilaan tuh yang jerawat-jerawat itu bisa tiap hari itu melakukannya. Buset. Tapi kalau seorang wanita, Gua mah Nah, udah seorang wanita gimana? dia kalau dia orgasme dia juga bisa kebahagiaannya dia 1 minggu. Satu Satu minggu. minggu, Dok. Makanya dia butuh lagi kadang-kadang seksnya 1 minggu. Kecuali wanita itu doyan dia kan udah keenakan mau lagi bisa 3 hari sekali juga. Wow. Gimana, Dok? Kalau misalkan tapi belum nikah nih pengen seks gimana? Yes, pertanyaannya. Kamu coli aja kan cewek juga bisa. Masturbasi itu. Masturbasi. Iya. Apa itu bagus, Dok? Masturbasi Pakai alat. pakai apa? Ya jangan pakai alat lah kalau Jangan. sampai kan ada dildo ada segala macam tapi Iya. kan kalau sampai masuk segala kan jadi ke serap darahnya juga rusak. Oh iya. Ya jadi Berarti ya, yang digitu-gitu aja. ya pakai digitu-gitu pakai tangan ya oke lah gitu. Pakai guling ya kan. Sambil berfantasi. Emang muat guling Siapa masuk. Gulingnya cuma dipeluk aja, cuma digesek-gesek aja. Oh, cuma digesek-gesek aja. Lo pikir gulingnya dimasukin? Saya pikir dia kan nggak tahu. Ya saya kan nggak tahu dong. Iya. Saya kan berhubungan seks semenjak punya istri doang. Masa. Dok, nih ada pertanyaan dari Destination Shop. Kalau lagi hamil 5 bulan, boleh nggak digas terus? Nembaknya juga di dalam. Boleh. Kan 5 bulan udah kuat. Oh. Sudah kandungannya sudah kuat, sudah terbentuk plasenta. Jadi boleh. Ya nembak terus digas boleh. Oh. Ya. Jadi Cuman ingat ya, ada beberapa laki-laki karena memang si wanita itu jadi kepayangan, si laki-lakinya jadi kecapean. Itu juga nggak bagus. Kasihan nanti si lakinya jadi nggak bisa tidur, nggak bisa bekerja. Dok, kalau buang dalam lagi nggak jadi lagi, Dok? Enggak lah. Oh. Kirain Karena kan buang udah dalamnya terbentuk, telurnya kan ketika hamil tidak dikeluarkan, jadi nggak mungkin jadi lagi. Oh. Terus nanti sperma yang masuk ketika hamil itu jadi Itu ngapain nanti dia? diserap oleh tubuh atau dikeluarkan dalam bentuk dalam bentuk cairan, Oh, tuh. kayak keputihan, kayak gitu. Oh, Nih, Dok, gitu. ini pertanyaan nih dari Hadi Joy 20. Dok, perlu obatkah untuk orang yang punya ejakulasi dini? Ejakulasi dini itu perlu diobatin, karena nggak enak lah. Beberapa perempuan selalu mikir, lo cuma ngotor-ngotorin spray aja, ya kan? Bukan saya. Jangan nunjuk ini. Enggak nunjuk begini. Iya. Ya. Jadi artinya kalau kurang dari 3 menit sih perempuan juga belum apa-apa, belum ngerasain enak, belum Iya. ngerasain apa udah keluar. Jadi diobatin. Pengobatannya apa ya bisa ya kalau dari pakai herbal biasanya ya bisa misalnya pakai kopi gereng, pakai macam-macam boleh. Tapi juga bisa dengan senam Kegel ya. Jadi jepit tahan untuk ngerasain. Oh, ya. iya. Jadi si laki-laki itu dia disuruh coli, disuruh masturbasi, onani. Ketika dia udah mau keluar dia tahan, lepas lagi, dia tahan lagi. Itu juga bisa Itu cara-cara bisa. seperti itu. Tapi bisa juga dengan ya itu tadi ya kadang pakai kopi, gereng ataupun pakai apa yang namanya obat-obatan yang diminum itu juga boleh. Oh, gitu. Nih, Dok, ada lagi nih. Ini nih gen yang lebih bagus. Apa? Coba. Oke, gini. Dari Lidah at Market. Dok tanya, peluang HIV menular lewat seks oral berapa persen? Seks oral itu peluang HIV menular itu tergantung daripada kondisi mulutnya. Kalau dia ada gigi bolong, ada sariawan, ya, kemudian dia juga kencang melakukan orang yang sampai oralnya tuh benar-benar menikmati banget gitu ya, diisepnya tuh sampai kayak apa gitu. Sampai copot. Bisa penularannya menjadi tinggi, ya. Tapi kalau dia itu juga giginya bagus, kemudian nggak ada luka, nggak ada apa, penularannya hanya sekitar 0,5 sampai 1% saja. Oh, tapi lebih baik jangan ya, Dok. Iya, kalau udah di HIV mah nggak usah pakai ngapa-ngapain, pakai kondom aja dia. Iya, kan udah harus paling bener pakai diusahakan. kondom. Tapi kalau ciuman?
mau kalau ciuman kan air lendir ke liur juga sekitar 0,5 sampai 1%. Iya. Berarti kalau yang ada HIV-nya jangan ciuman gitu. Jangan lah, kalau dia udah tahu HIV mah jangan ngapa-ngapain. Jangan ngapa-ngapain, udah lihat-lihatan aja. Lihat-lihatan aja Dok ya. Dia obatin dulu sampai turun HIV-nya. Nah. Udah sampai turun baru udah kemungkinan tidak menular, baru melakukan hubungan seks ya untuk hamil. Setelah itu selanjutnya hubungan seksnya harus menggunakan kondom. Oh, gitu, Gen. Nah. Enggak HIV kan? Kagak. Lu ngapain lu juga nanya sama gue mau ngapain lu? Gak usah aneh-aneh lu. Nih Dok, lanjut mengenai yang ejakulasi dini nih Dok. Tapi ini bukan, ada nih orang nih cuman namanya nggak kebaca Dok. Kalau misalkan dia masturbasi dulu, abis itu dia baru melakukan hubungan seks, Boleh. biar Jadi salah satu cara. biar lama tuh bisa tuh. Bisa. Oh boleh tuh Cuman Dok. kan nggak enak. Hubungan seks kedua dengan hubungan seks pertama itu paling enak tuh hubungan seks yang pertama. Karena apa? Pertama itu gairah kita lagi tinggi. Kemudian kita juga lagi pengen. Kalau yang udah kedua itu udah dikeluarin dulu. Biasanya juga dia punya jeda waktu juga untuk bisa ereksi lagi. Iya biasanya agak lama sih. Nih Dok, ada pertanyaan dari Mes Cakep. Kira-kira nih Dok, kalau istri lagi halangan, lagi menstruasi terus kepengen gitu, apa yang harus aku lakukan? Keluar rumah ya Dok ya. Satu. Nggak benar. Nyari rumput yang lain tuh nggak benar. Iya. Jadi keluar rumah ngapain? Nggak bisa. Satu, masturbasi sendiri. Tapi Iya. kalau nggak mau, istri masih bisa melayani. Dijepit di antara ketek nih. Hah? Iya bisa. Masa begini Dok? Kayak orang lagi main tonjok-tonjokan Dok. Kalau dadanya gede, dijepit di antara dada. Iya, itu masih ada tuh di Darah. film-film tuh masih ada. Bisa Dok, bisa. Kalau misalnya enggak dijepit di antara apa, yang penting nggak boleh masuk. Kenapa? Satu, kalau secara agama memang nggak boleh, ya. Karena itu ada larangannya ya kalau buat mereka yang muslim. Kalau secara kesehatan itu kalau hubungan seks saat mens itu bisa mengakibatkan penyakit endometriosis, perlengketan daripada indung telur. Kemudian juga bisa mengakibatkan darah yang harusnya keluar, haid, dia masuk kembali dan menimbulkan perlengketan di mana-mana, akhirnya si wanita itu tidak bisa hamil. Iya. Bahaya sekali. Makanya Iya, jangan. makanya pakai cara-cara yang lain. Hilap gimana? Ya jangan lu pakai ketek kayak tadi dokter yang bilang ya, kuping sini. Yang penting ini Dok ya. Yang paling jepit. mirip itu katanya ketek karena dia itu ada cairannya juga. ketek? loh. Iya kata orang. Atau pakai paha dijepitin di antara paha. Oh iya, itu juga paha bisa. Nih Gen, pertanyaan dari lu deh, satu Nih, lagi. terakhir nih. Yang paling ekstrim ya? Nih Dok, pengen punya anak cewek, apa bener pas mau keluar agak dilepas dikit? Emangnya gas apa dong? Iya. Dengar ya. Iya. Gas dilepas dulu. Nggak bisa. Oh, iya. Anak cewek cowok itu ditentukan oleh sperma yang membuahi. Kalau pengen punya anak cowok, ya sperma yang cowok yang membuahi, sperma A. Kalau pengen punya anak cewek, ya sperma X yang membuahi. Nah, yang paling benar adalah dengan ngatur saat hubungan seks. Kalau dia pada masa subur, ya pada waktu telur keluar, di tes dengan tes, oh nih lagi keluar nih telurnya, langsung hubungan seks anaknya cowok, karena sperma cowok tuh lebih cepat jalannya. Tapi kalau Anda pengen anaknya cewek, cowok-cowok melulu, pengen punya anak cewek, ya tunda hubungan seksnya 2 hari sebelum si telur itu keluar. Sehingga ketika keluar, spermanya kosong, dia nggak ketemu telur. Tapi ketika yang tinggal sperma yang lelet, itu sperma cewek membuahi, jadilah anak cewek. Oh gitu. Aku mau anak cowok ah. Nah, soal kamu jadi pakai ini tes kesuburan, tes ovulasi, tes. Oh, ini hamil keluar langsung hubungan. Biasanya anaknya cowok. Oh gitu. Tapi dibikin juga suasana basah, dibikin juga itu ada beberapa cara-cara membuat anak cewek, anak cowok. Nih dan ini tuh emang rame banget Dok yang ngomongin gitu. Seks gancet Dok. Gancet tuh gimana sih Dok? Itu bohong, itu hoax. Oh. Ya. Terus mereka Itu tuh kenapa? adalah cara-cara orang tua dulu mendidik anaknya. Dulu kan ada pendidikan seks. Jangan ke kuburan ya, pacaran di kuburan nanti gancet, itu semua bohong. Karena sebenarnya emangnya vagina perempuan itu punya gigi apa tuh ngejepit? Iya, makanya Ada. Dok, aku tuh masih bingung. Makanya nggak mungkin dia. Kalaupun dia sejepit, dia ketika dia sudah rileks, dia lepas jepitannya. Apalagi kalau yang punya cowoknya itu kemudian ereksi, kemudian kan Kendur lagi, ya lepaslah dia. Jadi gancet itu adalah mitos atau hoax.
yang selalu dipakai oleh orang-orang tua zaman dulu untuk mencegah anak-anaknya itu main di kuburan, main di tempat-tempat sepi supaya tidak melakukan hubungan seks bebas. Tapi kan ada sempet videonya tuh dok. Bohong itu. Bohong itu Mungkin dok. itu serangan jantung kali ya dok, atau Ya bisa aja dia itu serangan jantung terus ketiduran di situ, diem aja. Kadang-kadang kalau udah selesai ejakulasi kan kuncup. Iya. Ya, si wanitanya juga kembali lagi normal vaginanya, nggak Tapi- ngejepit lagi. Berarti walaupun kaget nggak mungkin sampai ngejepit. Nggak dok. mungkin. Cowoknya kenceng, cewek juga kenceng gitu. Dok. Ngeliat hantu kaget kejepit gitu kan. Nggak mungkin. Oh nggak mungkin. Oh nggak mungkin tuh dok ya. Iya. Iya. berarti aku itu dong dok kalau Cari dulu cowoknya. Nah tuh cari dulu cowoknya. Dia nih dari tadi nyari pembenaran mulu Benar. loh. Bukan. Jadi Tapi sebelum- nikah ya, Iya, iya. jangan macam-macam. cuman Meskipun nyari- kamu punya duit nih Dinar, Iya. kamu pergi ke Belanda atau apa pesen Ronaldo, Iya, iya. ininya pesan itu jangan. Oh jangan. Nah, Dok. Tapi itu gimana dok? Kalau saya sebelum hamil nih, sebelum nikah, berarti aku harus perawatan apa dulu? Perawatan penting, badan nggak ngerokok, nggak minum minuman keras, nggak begadang. Kemudian kamu juga yang perawatan vagina bisa di spa vagina kan Di ada spa? di spa dibagusin. Kemudian juga kamu juga banyak makan vitamin E, banyak Toge, toge. banyak makan vitamin C, antioksidan supaya kamu tuh ketika pas dapet cowok langsung hamil, Bikin pas kamu- nikah langsung. Oke. Aduh. Ini seru banget sih nih ngobrol sama dokter Boyke nih. Jangan udahan dong Gin. Hah? Jangan udahan. Udah dokter kan juga ada kegiatan lain bukan cuman Iya seneng ya. Iya tapi emang banyak banget sih dok. Saya sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan gitu. Cuman ya emang waktunya udah Oke, mau habis ini dok. iya. Ntar lah mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bikin ini segmen sendiri kali dok ya. Oke, Ngobrol sama dokter baik. Boyke ya. Sendiri kamu doang. Bukan dokter Boyke biar ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya udahlah dok, makasih banyak. Nanti Sama-sama. kita ke klinik deh, aku ke klinik. Iya dok, klinik dokter Boyke. Iya. Ah, dok, ini dia masa waktu itu dia bilang gini dok. Apa? Kalau misalkan pengen nikah nih sebelum nikah dicoba dulu boleh nggak dok? Eh, Tuh, biar tahu katanya. Iya. itu bukan kue apem ya yang bisa dicoba-coba. Nah tuh tahu lo. Tapi kalau cewek bisa nggak lihat dulu misalkan? takutnya- Kalau dicek nanti dari darah dari ini kita lihat bisa, tapi kan bukan untuk dicoba dulu, testing dites bunting. Iya, tuh. Kan takutnya dok kalau cowoknya segede gini doang gimana dilihat gitu, kayak sebelum nikah tuh aku pengen lihat dulu itu segede apa gitu. Kalau segede gini gimana kan? Ya, kalau sendiri sentil-sentil. Yang apanya? Yang cowoknya, Iya, ceweknya? cowoknya. Yang cowoknya mah kamu bawa, kamu cek aja spermanya juga bisa, atau kamu bawa ke dokter dilihat, oh ini sih mikropenis kecil banget, cuman segede cistik misalnya, udah nggak usah. Oh. Jadi nggak harus bisa tanpa harus ngelihat kan dok. Dengar itu Dinar. Gak perlu semua orang lu cobain. Iya. Jempol orang diliatin dok. Oh lu buntel ya gitu dok maksud Nggak dari jebak nggak bisa, itu harus Nggak dilihat bisa. langsung. Harus diintip ya Tapi dok kalau ya. kita lihat ada yang mikropenis, Ah, ya ah. kita kasih tahu sama ceweknya. Nah, Jangan. Dia jangan. kemungkinan nggak bisa, nggak ada sperma, dia kekecilan, ya Nah kan. tuh. Sana ke Pasubandi dulu ada tuh. Pasubandi pijet bikin gede dok. Ah, bohong itu nggak Bohong bisa. lagi ya? Berarti banyak bohong hidup saya. Tapi untuk ada dokter Boyke yang ini meluruskan semua. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter Sama-sama. Boyke. Iya, pokoknya makasih Iya. banyak, nonton terus Tema Indonesia Pos Candu. Pot Sandu nyandu banget.